Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana semua kabarnya? Mudah-mudahan sehat selalu ya. Yang sedang kurang enak atau sedang sakit, semoga lekas diangkat penyakitnya. Untuk pembelajaran hari ini, kita nggak perlu berpikir terlalu keras, karena kali ini kita akan belajar mengapresiasi atau menghargai karya orang lain, khususnya karya dalam bentuk video dokumenter yang telah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Di sini disediakan sebuah rubrik penilaian dan kalian akan belajar menilai karya orang lain. Nah, di sini dalam bahasa Inggris disebut dengan peer assessment atau penilaian sebaya. Jadi kalian nanti menilai karya yang dibuat oleh teman kalian sendiri. Begitu. Kita lihat ya, di dalam rubriknya ada apa aja sih? Yang pertama tentunya ada kelas. Silakan nanti kalian tulis kelas kalian masing-masing. Ini rubriknya dibuat per kelompok ya, bukan per individu. Jadi satu kelompok hanya mengumpulkan satu rubrik saja untuk penilaian setiap grup yang lain. Di sini ada grup penilai. Misalkan Miss adalah kelompok 3. Miss kelasnya misal AK2 ya. Miss masuk ke dalam grup 3. Nah, kali ini karena yang Miss tel atau kita dalam kelompok tel itu adalah video dari kelompok 1, maka kita tulis di sini grup yang dinilai adalah grup 1. Seperti itu. Paham ya sampai sini? Nah, kemudian di dalam rubriknya apa saja yang akan kita nilai? Yang pertama berkaitan dengan narasi atau teksnya, ya. Pertama, apakah teksnya menggunakan bahasa yang mudah dipahami? Kalau ya, kalian beri checklist di sini. Kalau tidak, kalian beri checklist di sini. Di sini misalnya teksnya mudah dipahami ya. Bahasanya itu gampang gitu, nggak menggunakan kosakata yang sulit. Kemudian yang kedua, menggunakan kalimat dengan struktur yang tepat. Kemarin kan sudah belajar bahwa text report menggunakan jenis kalimat simple present tense. Akan tetapi ternyata yang kalian temukan ini kebanyakan menggunakan simple perfect tense misalnya. Atau past perfect tense. Berarti nggak sesuai dong ya kan? Berarti di sini kalian beri checklist. Kemudian tentang intonasinya. Apakah intonasinya baik? Intonasi itu seperti apa sih? Keras lembutnya ya. Jadi seperti stresnya gitu. Dalam bahasa Inggris biasanya disebutnya dengan stres tekanan ya. Tekanan dalam tiap kata dalam kalimatnya. Apakah baik atau tidak? Misalnya baik. Kemudian pelafalannya bagaimana? Pronunciation-nya. Apakah sesuai dengan pronunciation yang baik? Misalnya di sana ada kata watch gitu ya. Tapi dia mengucapkannya beda, bukan watch gitu. Jadi kan itu tidak baik. Nah, di sini Miss kasih contoh misalnya pelafalannya sudah baik ya. Kemudian narasi sesuai dengan materi report text. Kemarin Miss sudah lihat beberapa video dari kalian, ada yang belum bisa nih membedakan antara teks deskriptif dengan teks naratif lagi, teks report. Jadi berbeda ya di antara keduanya. Kalian bisa pelajari lagi, dibuka-buka lagi atau ditonton lagi video yang sudah Miss berikan, atau kalian juga bisa browsing. It's up to you, jadi tergantung kalian, bebas mau cari sumber dari mana, yang penting kalian bisa paham apa itu perbedaannya teks deskriptif dengan teks report. Karena perbedaannya tipis ya di antara keduanya, tapi kita melihat judulnya saja sudah tahu itu tuh teks report atau teks deskriptif. Nah, di sini misalnya dia menceritakan tentang pantai Anyer. Nah, Miss kemarin lihat banyak yang buat Anyer Beach. Kan kalau Anyer itu masuknya teks deskriptif bukan teks report. Berarti di sini tidak sesuai ya.
tema sesuai kearifan lokal Banten. Nah, sebenarnya sih dia sesuai ya, tadi Anyer Beach, berarti kan dia ada di Banten. Berarti temanya sih sudah sesuai, tapi narasinya tidak sesuai dengan materi report text. Nah, dari sini coba kita lihat nih, di sini ada keterangan skor. Ya, skor adalah nilai. 1. Menandakan kurang apabila tidak memenuhi subaspek yang ditentukan. 2. Cukup apabila memenuhi 2 subaspek yang ditentukan. 3. Baik memenuhi 3 subaspek yang ditentukan. Dan yang terakhir adalah sangat baik apabila memenuhi lebih dari 3 subaspek yang ditentukan. Jadi di sini adalah subaspeknya nih. Ya, kita hitung. Nah, di sini yang memenuhi ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. Berarti dia ada 4 subaspek. Dia memenuhi 4 subaspek. Berarti lebih dari 3 dong, ya kan? Nah, di sini berarti kalian bisa memberi poin sangat baik, yaitu 4. Kalian checklist di sini, 4. Gitu, paham? Begitu pula dengan kualitas video. Kita lihat nih, gambarnya jelas atau tidak. Oh, ternyata bagus nih, resolusinya bagus dan gak pecah. Oke, berarti di sini ya. Gambar berwarna. Rata-rata misalnya lihat sih gambarnya berwarna ya, nggak ada yang hitam putih, jadi ya misalnya. Audionya jelas. Nah, di sini audionya ini berbeda dengan pelafalan dan intonasi yang tadi di bagian teks ya. Di sini audionya adalah seperti background gitu. Misal ada musik-musik pengiring atau ada wawancara dengan penduduk sekitar, soalnya misalnya juga ada yang tentang Baduy gitu kan. Nah, misalnya audionya itu kurang jelas, ngegerebek misalnya. Apa ngegerebek lagi, ngebrebek ya. Gremeng-gremeng gitu, nggak jelas. Berarti di sini isinya tidak. Kemudian penyajiannya menarik atau tidak nih? Untuk penyajian menarik atau tidak, kalian juga nanti diskusikan dengan teman kelompok kalian ya. Kalau menurut Miss sendiri, penyajian yang menarik itu apabila dalam videonya menampilkan gambar atau video yang menunjukkan atau menggambarkan sesuatu yang kita jelaskan. Misalnya, kita menjelaskan tentang rhino. Kemarin Miss lihat ada yang tentang rhino ya, Javan rhino juga ada sih, gitu. Di situ berarti kita harus menampilkan gambar badaknya misalnya atau habitat dari si badaknya. Itu baru penyajiannya menarik. Tapi kalau misalnya kita hanya menampilkan teks saja, itu monoton begitu ya. Di sini misalnya menurut Miss penyajiannya kurang menarik nih karena tidak menampilkan gambar-gambar pendukung. Oke, berarti di sini hanya memenuhi 2 subaspek ya kan? Berarti kalau memenuhi 2 subaspek berarti poinnya adalah 2, hanya cukup. Berarti yang kita checklist di sini adalah yang 2. Seperti itu, paham ya? Kemudian untuk komentar gimana nih? Misalnya, kalian di sini tulis komentar kalian terhadap video itu. Kekurangannya apa, kelebihannya apa, terus misalnya masukan dari kalian supaya video tersebut lebih bagus tuh apa. Karena kemarin Miss juga sempat lihat ada yang menggunakan bahasa Indonesia. Padahal di sini kita pelajarannya bahasa Inggris kan? Gitu. Terus misalnya ada juga yang tidak menampilkan gambar atau tidak menyajikan gambar maupun video yang berkaitan dengan apa yang kita jelaskan. Kalian bisa berikan komentar kalian di situ. Jadi komentar itu isinya bisa masukan, saran, kritik yang membangun, kelebihan dan kekurangan dari video yang kalian saksikan. Seperti itu dari Miss. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, kalian boleh japri WhatsApp aja ya. Atau tulis di kolom komentar juga boleh. Mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.